Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka pastinya. Oke teman-teman, di video kali ini Mas Eka masih memberikan informasi seputaran tentang PIP nih ya, kepada teman-teman semua karena ada surat pemberitahuan terbaru nih ya, terupdate untuk penyaluran PIP di 2022 ini, langsung dari, Puslapdik ya. Nah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Langsung aja yuk kita bahas ya. Oke ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lagi kepada teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa join di Telegram, Instagram, dan TikToknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita bahas ya. Nah, di sini ya, ini Mas Eka baru dapat kemarin nih tanggal 25, ini suratnya tanggal 24 Oktober ya. Dan Mas Eka baru dapat tanggal 25 Oktober kemarin dan hari ini tanggal 26 Oktober. Di sini, surat resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, Puslapdik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor suratnya 1808 slash atau garis miring J5 garis miring LP titik 0100 garis miring 2022. Lampirannya satu set berkas dan halnya pemberitahuan penyaluran dana PIP ini ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin masih nanya, "Kapan cairnya nih Mas Eka? Saya sudah diaktifasi di bulan Oktober dan September, kira-kira kapan cairnya?" Nah ini nih ya, eee, di surat pemberitahuan ini akan diberitahukan kapan mulai dicairkannya ya. Mas Eka bacain ya teman-teman ya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan sekolah menengah kejuruan SMK, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal berikut nih teman-teman ya, ada 10 poin ya. Nanti ada beberapa poin yang sangat penting banget. Yang pertama, daftar surat keputusan atau SK pemberian PIP sebagaimana terlampir merupakan hasil pemadanan antara peserta didik pada data pokok pendidikan. Dengan usulan Dinas Pendidikan dan usulan pemangku lainnya yang telah memiliki rekening Simpel aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2022 menggunakan cut-off Dapodik tanggal 30 September 2022. Jadi ini diambil yang sudah memiliki, buku ya, di cut-off-nya di tahun 2022 di tanggal 30 September 2022. Surat keputusan SK, jadi ini sudah diaktifasi ya, sudah diaktifasi sebelum atau cut off-nya terakhir tanggal 30 September kemarin. Karena kan di informasi yang sebelumnya itu, eee, perpanjangan lagi tuh ya, di bulan Oktober. Nah ini kalau yang sudah diaktifkan sampai dengan tanggal 30 September atau sebelum tanggal 30 September, maka pembayaran atau pemberian SK-nya ini sudah diterbitkan ya. Surat keputusan pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui halaman web aplikasi Si Pintar pipkemendikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Sekolah. Jadi sekolah bisa buka di Si Pintarnya nih ya. Untuk teman-teman yang sudah aktivasi di bulan September ya, sebelum tanggal 30 September. Artinya kalau teman-teman yang Agustus kemarin juga sudah aktivasi dan masih belum juga cair, ya harusnya kemarin di bulan September sudah cair tapi belum cair juga. Nah, kemungkinan nanti di bulan Oktober ini cair sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi intinya ada teman-teman yang aktivasi di bulan, Agustus dan September atau terakhir tanggal 30 September 2022, itu SK pemberiannya sudah dikeluarkan dan sudah dicairkan ya. Jadi bisa disalurkan. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian. Jadi ini sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dan yang keempat ini sudah pernah dibahas juga ya, Bank Penyalur Dana PIP tahun 2022 untuk jenjang SMA, SMK, SMA, ALB dan paketnya adalah Bank Negara Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang sekarang jenjangnya SMA, SMK dan SMA ALB serta paket C itu pakai BNI dan untuk teman-teman yang dari SD, SMP, SDLB, SMPLB paket A, paket B itu, Bank BRI. Kemudian untuk teman-teman yang berada di, Provinsi Aceh semuanya semua jenjang itu menggunakan Bank Syariah Indonesia atau BSI ya untuk penyaluran PIP-nya. Yang kelima, proses pemindahbukuan transfer dana bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslapdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat
27 Oktober. Jadi nih ya teman-teman ya, ini proses pemindah bukuan atau transfer dari dana bansos PIP dari rekeningnya Puslapdik ke rekening teman-teman itu, paling lambat ya, tuh, selesai dilaksanakan paling lambat 27 Oktober. Jadi teman-teman harap menunggu dan dicek secara berkala ya, karena, pemindahan buku atau pentransferannya itu paling lambat selesai tanggal 27 Oktober. Kemudian yang keenam nih, nah ini poin yang penting banget ya untuk teman-teman ya. Pencairan, atau penarikan dana PP dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali atau secara kuasa oleh kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa dari peserta didik, orang tua, wali sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar nih ya. Jadi ini bisa ditarik secara, masing-masing maupun kolektif ya. Kemudian tidak boleh dipotong dananya itu ya, kalau misalkan ada yang bilang, "Buat administrasi segala macamnya itu bisa dilaporkan saja," ya langsung. Itu sudah ada di kontennya Mas Eka tuh, teman-teman harus lapornya kemana ya. Kemudian yang 7, proses penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2022 tuh ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah diaktifasi tanggal 30 September ya, bisa mulai nih, pencairannya itu di tanggal 28 Oktober, mudah-mudahan sudah keluar semua ya. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota agar menyampaikan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 dan menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 kepada peserta didik, orang tua, wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Sekali lagi, sudah siap untuk dicairkan ya. Kemudian 9, Dinas Pendidikan Provinsi mendorong untuk percepatan pencairan dana PIP-nya. Dan yang 10, teman-teman selama masa pandemi COVID-19, peserta didik, orang tua wali, kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik atau orang tua wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat ke banknya ya. Jadi jangan berkerumun, kemudian jangan sedak-sedakan, jangan juga gerusak-gerusuk ya, tetap pakai masker ya. Walaupun COVID sudah mulai agak mereda, tapi ya tetap harus jaga protokol kesehatannya ya. Ya jadi teman-teman ya, untuk yang aktivasi kemarin di bulan September, itu, pencairannya sudah bisa mulai dari tanggal 28 Oktober ya. Ya mudah-mudahan bisa sesuai tepat waktunya ya, tidak mundur. Kemudian bagaimana untuk teman-teman yang aktivasi perpanjangan Pak, sampai dengan 31 Oktober nanti ya, atau di bulan Oktober ya, nanti kemungkinan di bulan November atau Desembernya ya. Oke teman-teman, nah di sini ada lampirannya. Nah oke ya. Daftar surat keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang SK Pemberian PIP 2022, sumber data Dapodik, usulan dinas, dan pemangku lainnya. Jadi ini teman-teman ya, di sini ada berapa? Ada 74 ya, 74 satuan pendidikannya itu pecah masing-masing ya. Nah, ini tahapan SK. Jadi teman-teman pada saat kemarin aktivasi kan teman-teman dapat tuh surat pengantar dari sekolahnya. Nah, surat pengantar dari sekolahnya itu bisa nanti akan terlihat teman-teman di SK nominasinya itu SK tahap keberapa. Nah, yang akan cair di bulan Oktober itu adalah ini untuk jenjang SD ya. Untuk jenjang SD ada dari yang bencana Lumajang itu SK tahap ke-72 ya. Kemudian pemangku lainnya fase 1 kelas berjalan, rekening belum aktif atau regular cut off 30 September, pemberian dari nominasi tahap 9 itu di tahap 73. Kemudian ini juga ada tahap 77 usulan pemangku layanan fase kedua kelas berjalan. Kemudian di sini juga ada 78 ya tahap SK nomor 78. Ini tahapan 78 ya, tahapan SK nominasi 78, usulan dinas fase 1 kelas berjalan. Nah, ini belum aktif rekeningnya ya. Kemudian di sini juga ada SK 79. Nah, teman-teman nanti tinggal dilihat saja kira-kira tahap berapa teman-teman di SK-nya. Tinggal dilihat, oh saya di SD tahap 72, oh tuh 72 itu jumlah penerimanya hanya 29. Oh, saya di tahap 78 nih, gitu kan. Nah, berarti ini tanggal SK-nya 6 Oktober ya. Itu yang jumlah penerima dapatnya 680.843 orang, total dananya sekitar segini, nolnya banyak nih, 39 ya, 09 banyak banget itu. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat di sini tahapan SK-nya ya, masuk di tahapan keberapa. Inilah yang cair sebelum, eee
Mulai mulai pencairannya bukan sebelum, mulai pencairannya mulai tanggal 28 Oktober 2022 nanti. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.